Tutorial pengajuan layanan surat keterangan fiskal SKF yang sebelumnya di DJP Online sekarang semuanya harus di Kortex. Dan di Kortex ini memang langkahnya lebih panjang ya daripada sebelumnya di menu KSBP di DJP Online ya. Silahkan simak video singkat ini agar teman-teman pun berhasil ya. Oke, jadi yang pertama tentunya kita harus login dulu ke aplikasi Kortex ya. Silahkan login menggunakan NIK dan juga menggunakan kata sandi yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, bagaimana cara login di sini? Untuk yang belum pernah silahkan simak videoku sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Silahkan masukkan NIK, kata sandi, dan juga kode captcha dan langsung saja kita klik login. Oh ya, sebelumnya saya informasikan juga ya bahwa informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem Kortex, karena memang sistem Kortex masih terus dikembangkan ya. Bisa saja nanti tampilan ataupun langkahnya berubah ya. Dan disclaimer juga bahwa materi yang akan saya sampaikan ini saya ambil langsung dari DJP. Saya hanya menjelaskan ulang saja ya. Oke teman-teman, setelah login maka akan muncul ketampilan seperti ini. Dan langsung saja kita klik bagian layanan wajib pajak. Kemudian setelah itu kita pilih layanan administrasi yang bawahnya. Dan geser ke kanan kita pilih yang buat permohonan layanan administrasi yang ini ya. Tapi untuk teman-teman yang wakil ataupun kuasa, silakan teman-teman ubah dulu untuk impersonate-nya ya di sini ya. Misalkan kita mewakili orang lain, maka silakan ya kita login menggunakan akun kita, tapi nanti silakan dipilih untuk akun untuk NPWP orang lainnya ataupun mewakili perusahaan ya, silakan dipilih ya. Dan kemudian baru klik layanan administrasi dan juga buat permohonan layanan administrasi. Maka akan muncul ketampilan seperti ini. Langsung saja kita pilih yang sebelah kiri ya. Ini yang pemenuhan kewajiban perpajakan, maka setelah itu kita pilih yang AS0101 surat keterangan fiskal yang ini. Silahkan langsung diklik saja, maka langsung akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik simpan ya. Nah, dan kemudian teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa submenu ya. Nah, ini adalah alurnya dari sini ya. Yang pertama akan masuk ke alur kasus. Nah, teman-teman silahkan. Nah, di bagian ini teman-teman tinggal pastikan ya bahwa data yang sudah muncul ini harusnya sudah sesuai ya. Dan harusnya sih memang sudah sesuai dan ini tidak bisa diubah sebenarnya ya. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah. Nah, ini juga sama, pastikan semuanya sudah sesuai. Untuk yang isian silahkan yang ada tanda bintangnya silahkan diisi. Misalkan tujuan permohonan, kemudian juga kota ataupun kabupaten silahkan diisi. Masih scroll lagi ke bawah ya, dan setelah itu kita centang dan klik simpan. Maka setelah itu akan muncul tampilan Save was successful ya, ini artinya sudah tersimpan. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini silakan ya. Jadi untuk membuat surat keterangan fiskal kita harus sudah menyampaikan SPT PPN, SPT tahunan PPH, kemudian tidak memiliki utang pajak, kemudian tidak sedang dalam proses bukti permulaan terbuka, penyidikan ataupun juga penuntutan, dan juga aktifkan status wajib pajaknya ya. Ini pastikan tercentang semua. Kalau memang sudah tercentang semua, silakan langsung klik refresh pemenuhan kewajiban perpajakan. Kalau ada yang tidak tercentang, silakan dipenuhi dulu ya. Oke, kita klik refresh pemenuhan kewajiban wajib pajak. Dan kemudian setelah itu teman-teman langsung saja kita klik bagian create PDF ya. Ini kita klik create PDF, yang ini kita klik. Maka teman-teman nanti, oh ya ini tadi di scroll ke bawah dulu ya. Baru kita klik create PDF. Maka setelah itu teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, silahkan ini diisi tipe dokumennya apa, kemudian yang lain-lainnya. Yang bintang-bintang ini harus diisi semuanya ya. Dan contoh pengisiannya adalah seperti ini. Nama jenis dokumennya permohonan penerbitan surat keterangan fiskal. Kemudian untuk perihal permohonan diisi juga permohonan penerbitan surat keterangan fiskal. Kemudian keaslian dokumen original, klasifikasi biasa ya, silahkan diisi seperti ini. Nah, untuk deskripsi, catatan, teks ini boleh dikosongkan ataupun diisi sama seperti ini juga boleh ya. Diisi sama permohonan penerbitan surat keterangan fiskal, di copy, di paste ke sini semua juga boleh ya. Kemudian bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Untuk jenis pajak, tahun pajak, bulan pajak silahkan ini kosongkan aja nggak apa-apa. Kemudian langsung kita klik simpan sampai akan muncul tampilan dokumen create successfully ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu selanjutnya kita klik sign, ini untuk kita tanda tangan, dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan menandatanganya secara digital yaitu menggunakan kode otorisasi DJP ya. Kita masukkan passphrase-nya di sini ya. Jadi di sini silahkan pilih kode otorisasi DJP dan masukkan passphrase. Yang belum tahu ini yang dimaksud yang mana ataupun bagaimana cara membuat kode otorisasi dan juga passphrase-nya, silahkan simak videoku sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Sudah pernah aku bahas di video sebelumnya ya. Oke, silahkan diisi dan klik simpan sampai nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sukses ya, penandatangannya sukses.
dan kita tinggal menunggu saja ya. Nah teman-teman, ini kita scroll ke bawah lagi, kemudian kita klik kirim ya, kita klik kirim. Nah teman-teman, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita tinggal menunggu saja ya. Ini di sini tertulis 5 detik, tapi kadang-kadang lebih ya. Ya kita tunggu aja, tidak lama biasanya ya. Oke teman-teman, setelah itu bisa dilihat di sini ya, mau di-download surat keterangan fiskal ataupun mau dilihat dulu ya. Nah setelah itu kita scroll lagi ke bawah, kemudian kita klik lanjut. Maka teman-teman, di sini akan ada status kasus ditutup ya. Jadi di alur kasus ini sekarang kasusnya ditutup, artinya dokumen SKF teman-teman telah berhasil dibuat. Untuk mendownloadnya di mana? Silahkan klik bagian dokumen. Jadi di bagian dokumen diklik, maka di sini akan ada dokumen-dokumen yang pernah kita ajukan sebelumnya ya. Yang pernah kita ajukan semuanya akan muncul di sini. Nah, ini yang barusan kita buat adalah yang surat keterangan fiskal ya. Silahkan langsung saja kita klik unduh, maka nanti akan terunduh ya, dan contoh tampilannya adalah seperti ini. Oke ya, jadi caranya seperti itu, memang lebih panjang ya. Silahkan yang masih bingung boleh diputar ulang video ini ataupun boleh langsung saja bertanya di kolom komentar, nanti akan aku jawab pertanyaannya. Termasuk yang ingin menambahkan atau mengoreksi juga boleh tuliskan di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.